Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Qutb Al-Awwal, Syekh Muhammad Yazid Al-Bustami wa ila Al-Qutb Al-Awwal, Syekh Maulana Muhammad bin Abdul Karim Masaman Al-Badani wa ila Al-Qutb Al-Bilal, Syekh Maulana Muhammad Al-Rasyid bin Abdullah Al-Qayyad, Syekh Maulana Syekh Muhammad Al-Maliban, Syekh Maulana Abdul Rahman bin Habib bin Muhammad Al-Badani wa Syekh Maulana Syedi Ahmad Al-Mansuki wa Rasulih wa Qulih Bidaru, Syekh Maulana Syekh Al-Azid bin Abdul Ghani, Syekh Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa Syekh Maulana Syekh Maulana Muhammad Amin bin Haji Muhammad
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وبارك وعظم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين. آمين. Adapun haluan kita pada kubur itu 4 perkara. Pertama, meninggalkan mengumpat, ya. Yang kedua, meninggalkan dengki. Yang ketiga, meninggalkan emas dan perak. Dan yang keempat, suci daripada 2 Allah hajat ila akhirih. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang penuh mubarakahnya alhamdulillah kita bersama-sama kembali ditakdirkan oleh Allah, diberikannya hidayah dan taufik sehingga kita bisa berkumpul dan bersilaturahmi di tempat ini untuk melaksanakan kewajiban kita dan sunnah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat maghrib secara berjamaah, kemudian sambil menanti-nanti waktu isya. Kita isi waktu yang penuh manfaat dan penuh barakah ini untuk berada di majlis ilmu agama. Mudah-mudahan beradanya kita di majlis ini akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semua amal ibadah kita mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala dosa kita, kesalahan kita, kelalaian dan kesalahan kita, demikian dosa dan kesalahan kedua orang tua kita, mudah-mudahan selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan akan semakin bertambah iman dan takwa kita kepada Allah. Amin Allahumma amin. Dan terus diingatkan jangan lupa untuk berniatkan ikrar di dalam ini masjid dengan niat nawaitu an aqqa kifatiha dan masjid sunnah lillahi ta'ala. Di dalam hati saya aku beriktikaf di dalam ini masjid sunnah karena Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah selalu kepada keharibaan junjungan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan juga para pengikut beliau dari dahulu sekarang hingga yang akan datang. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian rahimakumullah, meneruskan pengajian kita dalam kitab Asbabus Shalah bagian yang terakhir, yaitu penutupan. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullah taala beliau berwasiat dalam kitab beliau yang bernama Kitab Ridha, yang beliau mengatakan siapa yang kepingin keluar dari dunia yang fana ini dalam keadaan selamat husnul khatimah, maka dapat dia mengingat 10 perkara, ya, 10 macam yang bakal kita lewati dari awal akhirat. Nah, kita akan kembali kepada negeri akhirat. Awal akhirat adalah pertemuan kita dengan malaikat Israfil atau malaikat maut, ya. Yang kedua adalah kita berada di alam kubur, ya. Makanya yang kedua menjadi adapun haluan kita, ingatan kita kepada kuburan. Pasti kita masuk alam kubur, tempat yang sangat sempit dan itu rumah yang pasti harus kita datangi. Ya, dalam hadis Ali bin Abu Bakar, bin Ali bin Abu Bakar, beliau mengatakan, jangan betapapun megahnya rumah kita, besarnya rumah kita, banyaknya rumah kita cuma satu nanti yang terakhir, yaitu kuburan. Ya, bagusnya pakaian, mahalnya pakaian, semua sama, kembali kepada pakaian yang paling murah, kain kaci. Ya, kapan? Kendaraan yang bagus, yang megah, yang baik, banyak, tetap
Iya kan? Keranda dari kendaraan kita. Nah, saat kita masih segar, kita masih sadar, masih sehat, kita kepingin melihat keranda itu kata kepingin. Aku kan pulang. Iya kan? Tapi mau sudah kita mau tidak mau harus dibuat kurang. Kita jangan orang akan jadi. Jadi ada pun haluan kita kepada kuburan tempat perkara harus kita ingat. Bila ingat pada kubur tempat perkara nanti ingat. Yang pertama meninggalkan pengumpat. Nah, jangan menggibah orang. Ada besar permasalahan di alam kubur. Ya kan? Jaga lisan, penting benar menjaga lisan. Membicarakan orang itu jangan. Membicarakan aib jangan. Ya, jangan membicarakan aib. Bahaya, lebih besar dosanya daripada berzina. Bahkan orang yang sedang mengumpat orang, membicarakan aib, menggibah, taubat, nanti dampaknya di akhirat masuk surga pun bagian yang terakhir. Alhamdulillah. Orang keuntungan sudah ke surga hanya seorang paling lambat. Ya, artinya urusan banyak. Menjaga taubat pada duluan pulang masuk neraka, masuk neraka bila hisab. Orang masuk surga bila hisab ini masuk neraka bila hisab langsung ke neraka pada duluan. Karena orang mengumpat menggibah, ya. Lalu bagaimana? Jangan ketujuh majitihi kekurangan kurang, keaiban kurang, jangan. Kontrol keaiban masih kita ini sama pada saat apapun selain dari Nabi, selain dari para malaikat, selain dari Allah, semuanya ada kekurangan. Aku Allah, aku disempurna Rasulullah. Ya, selain dari itu ada semuanya kekurangannya. Seperti kita membanding kekurangan para wali jauh sedikit benar daripada kekurangan kita banyak banget. Kekurangan para orang-orang yang alim, orang-orang soleh jauh lebih sedikit. Tetap ada kekurangan. Ya, kita orang awam ini banyak benar kekurangan. Tapi kita disuruh melihat kekurangan pun. Kalau dianjurkan yang dilihat kelebihan yang dimiliki orang lain supaya kita bisa mengikuti. Ya, kelebihan yang dilihat, yang dikontrol kekurangan kita. Nanti jauh lebih banyak. Ya, makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani beliau mengatakan, apabila kita bergaul dengan orang lain, kira-kira sudah berusaha baik, dia lebih baik dari kita karena ilmunya, dan ibadahnya, ya. Kemudian apabila kita kumpul dengan orang awam, kita pandang dari segi kejahilannya. Awam itu mungkin, ya, dia berbuat dosa, dosanya cuma satu pada menuntut ilmu. Kita mengerti, tahu, kita menggawi dosa, dosanya dua. Nah, yang bagusnya satu aja dosanya. Ya kan, boleh dia dari kita. Ya, tapi kalau kita ngobrol dengan anak-anak atau yang lebih muda dari kita, pandang dari segi dosa. Dia berbuat dosa sedikitannya, kita panjang umur atau hak banyak dosa, lebih bagusnya daripada kita pulang. Ya, bergaul dengan orang yang lebih tua, pandang dari segi ibadahnya, tentunya dia lebih banyak karena lebih lama hidupnya, berarti lebih banyak ibadahnya. Jangan melihat dosanya, jangan melihat kekurangannya. Ya, kumpul dengan orang-orang yang bukan Islam, boleh jadi ada hayatnya Islam, kita belum tentu lagi boleh jadi ada hayat kita dicabut iman kita, boleh ya berbeda. Ya, kepada siapapun, dengan siapapun kita memandang harus berprestasi baik. Maka sahabat baik ini mewarisi matinya husnul khotimah. Ya, nah itu jadi jangan sampai kita mengumpat orang mengumpat berarti melihat keaiban, berarti kita sangka buruk yang besar pada orang lain. Sangka buruk ini mewarisi mati kada iman atau suhul khotimah. Ya berbeda. Yang pertama, jangan membicarakan aib orang. Jangan, hati-hati, tidak jaga. Sudah sering kita bicarakan tentang hadis Nabi, karena Allah ciptakan pada diri
Jika sama binatang nang membedakan kita ini bisa berpatir binatang Pak. Saya pada bahasa ini juga. Ya kan? Binatang lain membedakan. Makanya di sana yang bisa membawa kita ke surga, bisa membawa kita ke neraka. Pas judulnya nggak begitu. Ya, kuburan apa kita lawan kuburannya Pak. Tidak ada pasar, menguning, tadi hati Pak. Melewati Pak. Ya, bila melihat kuburan, lewat sunat kita membaca assalamualaikum ya ahlal kubur. Wa insyaallah fikum la ikut sambil menghentikan lawan kita. Ya, apa bil maut? Ya, cukup kematian itu sebagai akibat nasihat lawan kita. Ya, beberapa orang yang sudah terdahulu dari kita dan kita kenal, ya, yang telah mendahului kita, bahkan ta'annum dari kita pula, dan kita pasti menyusul. Ya, bila yang menyusul, yang kita bawa itu cuma satu amal. Yang kita bawa ke kubur itu satu aja amal. Ya, bilanya amal baik, yang kita bawa menjelma akan menghibur kita di alam kubur sampai hari kebangkitan. Bila kita bawa amal buruk, itu akan menjelma dan bakal menyakiti kita sampai hari kebangkitan. Ya, Allah memberi kita pikiran, ya, nah akan kita bawa itu kita akan menyamanikan lawan kita, nah akan menyakiti lawan kita, terserah. Ya, ilmu kada mungkin lagi kita kada tahu apalagi berada di Banjarbaru, kada mungkin lagi banyak majelis. Ya, untuk berdalih kada mengerti, untuk berdalih kada jahil, untuk berdalih misalnya kata-kata tahu kalau Allah kada awal lagi sudah di Banjarbaru, ini kada awal. Bah, di mana-mana kalau sudah tidak banyak baca, alam salah satunya semingguan syukur sudahnya. Ya, berhujah untuk kita berkata bahwa Allah ulun kena jahil ya Allah sehingga kada tahu kada awal nonsense sudah. Dipukulnya oleh malaikat sahabatnya kena alasan kada tahu untuk kada awal lagi sudah banyak sudah pengajian. Palingnya pandangan aja jangan kisah kada tahu. Ya, palingnya pandangan tapi kisah kada pandangan. Ya, mata melihat ramai orang berjurutan ke majelis pengacara, pakaian, kadang-kadang mengerti kadang-kadang dalam usaha aja. Ya, dari pagi bahkan kadang-kadang sebelum subuh sudah berusaha sampai malam. Kadang-kadang anak bini ke depan lagi. Pertemuannya malam pada. Masih anak dia anak banyak aja Pak. Apa dia? Untuk ilmu ada sama. Karena awal lagi di Banjarbaru kita diam di hidup. Karena berhujah untuk merasa ada paham, ada mengerti, kadang-kadang mengerti, kadang menuntut ilmu, ada awal lagi. Banyaknya majelis kada paham hadir. Banyaknya pengajian kenapa ada ikut? Apalagi ada pandangan, naik narik. Ya. Daripada siapa sih menjalankan pengajian di kali meja teknya. Setelah kita di alam kubur di akhirnya Allah hujan lagi buat dengar. Apa jawabannya? Ya. Nah, sebelum tidak tiba kita lewat dulu. Makanya disuruh rancak-rancak ziarah, rancak-rancak disuruh. Memang di zaman Nabi dahulu awal Islam bilang ziarah untuk akhir untuk ziarah kubur. Dahulu melarang iman belum kuat. Tapi sudah iman kuat, dididik, dikepribadian dan kita nanti begitu baik, jangan wajul silahkan ziarah. Nabi kada khawatir lagi kemusyrikan, kada khawatir lagi. Kenapa? Karena ziarah itu membawa manfaat, mengingatkan akan kematian supaya bujur-bujur mempersiapkan diri. Ya, apa bil maut, mautnya cukup tempatnya itu menjadi nasihat besar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berpulang menuju Tuhan. Tahu tadi, tahu aja sih. Ya kan,
punya kerabat, jangan meninggal aja. Kata lawas kita bisa hanya itu juga. Ayo siapkan ngomong masih hidup. Itu nanti mau makan kenapa lagi berakal? Kenapa lagi bertasbih? Kenapa lagi bersalawat? Kenapa lagi duduk di majelis? Kenapa lagi sampai berjamaah? Kenapa lagi tinggal hasilnya aja lagi? Ya, kita yang sudah masih hidup diberikan kesempatan, ambil kesempatan bujur-bujur. Ayah kakak qabla mautik, ayo masa hidup gunakan bujur-bujur. Sehat kakak qabla summi. Ya, kalau sehat, ngomong sehat belum sakit. Ya, supaya nama mangga melihat. Ya, makanya kan bila ada orang meninggal itu sudah diiringi sampai ke pekuburan, ya, supaya melihat orang ditangkap di kubur, yang dibawa pada orang meninggal suginya, masuk ke lantai dua pada ambulannya keluar, ambulan di rumah orang empat banyak. Apa membawa sidin? Pajero apa lagi? Kenapa di bawah ada? Ya kan ambulan. Tak ada keluarganya. Apa mungkin ambulan? Tadi yang buruk, ayo langsungin buruknya. Ya kan ternyata apa bil mau ilah kalau kita menjadi nasihat. Ayo, mudah-mudahan kita diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai hadis Ahmad al-Mu'adh Siddiq, ya, mana kubur seorang untuk menjaga diri. Kita ada di tabung akan. Siapa pernah seorang dua ini? Apa jangan kubur ya di tabung? Benar? Siddiq menabung seorang, habis menabung kubur, Siddiq langsung merenung, Siddiq langsung baca Quran. Kalau makan Quran sebanyak 7.000 kali khatam. Kita berapa kali? Jadi 7.000, kita 70 tahun belum khatam Quran. Ya, banyak-banyak kita mengambil yang hebat, mengambil nasihat. Apalagi berdebat dekat dengan kuburan. Makanya orang di Jerusalem itu kuburan di muka rumah. Ya, Jerusalem itu kuburan di muka rumah. Supaya bila dia berjalan apa usah melihat kuburannya, kematian, kalau menyadari usaha. Nah, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah. Ya. Yang kedua, meninggalkan dengki. Ayo jangan diri lawan orang. Kita bagaimana menjadi nanti mati, kita mati juga. Ya, dia mati dalam keadaan nyaman, kita mati dalam keadaan diri. Orang diri biar mati itu ada beriman. Kenapa? Orang diri kada percaya kalau takdir Allah, orang diri kada percaya dan kada mengimani rukun iman yang keenam, wabil khairi wa syarri minallah. Makanya penentuan rukun iman yang keenam. Orang diri itu seakan-akan protes. Jangan coba pandir di orang lain, seakan protesnya kayak ini ya Allah kata dia di luar tiga situ saja bulur. Cari kalau ketentuan Allah. Diri, orang diberi ilmu, diri, orang diberi harta, diri, orang diberi kenyamanan, diri. Ada nyaman, dia bahkan dosa yang paling besar dan paling jahat daripada iblis dan Fir'aun. Orang diri, ya, bahkan dalam riwayat orang diri ini kada bakal bisa masuk surga, matinya mati dicabut oleh Allah. Dan ini sifat manusia. Wujudlah sifat kita karena punya nafsu. Nafsu dihadap seorang apa nyamannya orang jangan nafsu. Ya, jadi dan ini kebanyakannya sederajat sama pedagang sama pedagang. Nah, saya kok ada. Nah, tidak akan dijual itu lah, akan dijual sama-sama. Itu biasa. Tapi bisa juga terjadi di sesama pedagang walaupun beda nanti jual. Ya, bisa terjadi.
barang itu bagus saja sih, baik aja saat ada beda, ada sih namanya seorang ada hanya satu pengen tuyul, macam-macam dia, sangka buruk macam-macam orang diri itu kalau mencari-cari aja kekurangan, mencari-cari aja keburukan orang. Ya, tapi kalau kita hendak selamat pun ada orang diri, kita jangan cari, bersyukur patut. Kenapa dengan orang diri keaiban ke orang kita akan terlihat. Sudah kalah semalam membiasa di mengatakan. Tapi kita jangan menjadi orang yang jangan. Ya, dan ini kaidah bila dia hendak suki, hendak nyaman hidup, jangan hendak banyak rezeki, harus siap ada diri kawan dia. Dan kada mungkin kada ada diri pasti. Kaidah itu lili nikmat dan maksud setiap orang dapat nikmat pasti ada diri. Mun indah diri orang jangan sugi, mun indah diri orang jangan nyaman hidup. Mun indah diri ya, baik. Kaidah sudah kata awal lepas. Atau menang sugi juga biar jangan diri orang, dia dihutan diri pokok orang apa lihat. Bila hidup bersama masyarakat orang banyak, jangan heran. Bila dia dapat nikmat orang diri, memang sudah kaidah. Kita disuruh untuk mawas diri kita. Apa yang dikatakan oleh orang diri menjadi yang kawan kita nasihat. Karena bicaranya pasti nak ada baik kawan kita. Tapi jangan jadi orang diri dosanya lebih besar daripada Firaun. Ada orang semalam sudah waktu iblis bayar ke rumah Firaun. Baiklah, bahari iblis pertama yang banyak. Ini pertama yang lagi banyak yang seru bawa iblis sudah. Kalau lagi iblis seru bawa pertama, ya kan? Iblis mengapak pintu ke rumah Firaun. Ada macam salam, ada bersalam. Ya, tok. Kemudian Firaun mampir lah. Siapa di pintu? Jadi iblis ngaku Tuhan. Ternyata ini kada tahu disindir oleh iblis. Lalu cara berkarbat mampir mengaku Tuhan. Tapi terdidik lawan-lawan jalan tahu. Ini pasti iblis sudah masuk les. Masuk apa aja bapak dia lawas ujung-ujungnya punya Firaun. Wahai iblis, tahulah ya siapa yang lebih jahat dari kita berdua sendiri. Ujar Firaun, wahai iblis, adakah lagi yang lebih jahat dari kita? Kita sudah dicap oleh orang ditetapkan sudah sebagai penghuni neraka. Dia nanti surga keluar. Iblis diusir dari rahmat Allah. Aku aja Firaun harap mengambil Tuhan, mengambil Tuhan. Ya, dicap menjadi orang ahli neraka. Mereka sudah jahat banget. Adakah yang lebih jahat dari kita? Ujar iblis, jangan. Apa jangan khawatir ada siapa orang yang punya diri, orang yang punya dengki. Makanya diwasiatkan oleh Imam Syafi'i jangan dengki kepada sesama. Ya, karena rezeki itu ya kalau sudah Tuhan memberikan ada bakal bisa memberi, ada bakal ada yang bisa menghalangi. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta awala. Ya, ada bakal siapa yang membuat anak memberi, siapa yang menghalangi dan pasti sih. Tuhan pula kada memberi apa-apa, hayang aja mengusahakan supaya terjadi kada kawan. Tuhan hendak menghendaki kada. Ya, supaya sadar kita bersifat la aula supaya sadar kita beriman sudah berusaha menangkap karena kalau itu terjadi itulah sudah kita manusia la aula wala quwwata sadari jangan sampai lawan orang jangan bermain jangan buka kemana-mana menyebabkan orang macam-macam memang manusia hendaknya orang baik hendaknya orang awam cuma bagaimana lagi kalau terjadi Tuhan kada mengata menghendaki berjalan di lisan kita supaya jangan sampai jaga jangan melompat dan ujung-ujungnya dosa di lisan
dia meninggalkan emas dan perak. Artinya sebelum meninggal dunia kita bisa harta. Ayo gunakan harta supaya mengawali kita di akhirat. Jangan minta hidup agak megah-megah. Tuhan sudah. Ayo berjalan kali ini pada sudah, yaitu dia umat. Amaslah berbakat muka haus. Berjalan roh, kata-kata mah menyisingkan katakan menampaykan. Bahkan roh. Ayo, membiar mati atas sekat siapa? Bini ano. Yang tempat kedalawas kawin. Ya, oh jangan lagi namanya jangan namanya sama pakai namanya. Bahwa dia kan dia tetap dikubur dulu. Nabi yang tahu nama makanya. Jadi kubur dia Allah tak takut jangan. Aku tuh kerangkan duit julung apa sih? Ya masjid aja tapi memperlakukan caranya tahu aja ini sudah. Namun pengawal di gubur, kenapa? Merasa sakit, melihat orang suara dia orang ya Allah apa sakit lagi? Ujian dalam riwayat langkah kaki kita ini sudah dari jauh kadang-kadang kalau orang yang meninggal di gubur, langkah kaki kita datang gimana? Memantau, biar meninggal. Kalau dia meninggal bini atau dia terlibat, dia orang kakinya. Nasib bapak berapa ribunya melakukan. Sampai situ sudah meninggal dunia. Emas perak dunia perhiasan dunia pakaian mewah mobil, rumah habis. Meninggal. Paling disebut meninggal Tokyo meninggal di bawah nama kita. Ya, artinya jangan pikirkan akhirat, pikirkan dalam kubur. Nampak kita masuk pikiran. Ya, menangkal suci daripada kotor aja. Ayo, yang umurnya kita tuh belum meninggal. Ingatkan dan ahli waris, ingatkan kawan keluarga bersih-bersih, memandi. Makanya apabila ada orang meninggal, dan orang meninggal adalah menyembahyangkannya kapan, memandikan kapan. Kita ini terbiasa memandi sok-sok, menyembahyangkan lambat. Memandi jam 8, tutup jam 9 negara, apa yang tidak sembahyangkan. Jam 12 saja datang ke masjid, sawat kalau minta kotoran keluar najis, mau sudah najis, apa sembahyangkan lagi? Ya nah, ada sok. Bahkan kalau terjadi dengan itu sembahyang benar-benar di petugas dia harus mengerti. Habis dimandikan selesai jam berapa masih lawas bayangkan langsung dulu untuk menghilangkan kewajiban. Yang kedua dan ketiga ini hukumnya sunat. Pada di mata itu berjalan biasa. Kapan meninggal? Saat itu dimandikan. Saat dimandikan, namun datang takziahnya menyembahyangkan diri. Namun datang takziah itu menyembahyangkan. Datang kelima sembahyangkan, datang banget sembahyangkan, datang mau sembahyangkan, datang mau sembahyangkan. Sampai karena puncaknya dulu sampai di akhir dosa.
sekalian, kita dalam tamu yang mulia dari Hadramaut Yaman. Nama beliau adalah Habib Ahmad bin Muhammad Al-Haddad dari Yaman, namun alhamdulillah beliau bisa berbahasa Indonesia, bahasa Melayu. Nah ini bukaan kita mendengar di Yaman bahasa kita sama-sama nanti dengarkan bersama-sama nasihat beliau walaupun cuma sebentar ya kan, karena Isa sudah tiba yang mungkin 15 menit dalam sedikit isarat waktunya ada sedikit terlambat ada dosa itu dulu. Mudah-mudahan kedatangan beliau membawa manfaat buat kita semuanya. Mudah-mudahan kedatangan beliau memberikan suatu rangsangan kepada kita untuk betul-betul diri kita mempersiapkan ya untuk menuju negeri akhir bagi kita selamat baik itu yang maupun di akhirat kepada dari Allah. Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Haddad pada beliau Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillah, masyaallah, la quwwata illa billah. Bismillah, masyaallah, la ilaha illallah. Bismillah, masyaallah, ma bikum min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masyaallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa ala qadri 'azamatihi wa karamihi tanzilu ar-rahmat wal barakat. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد السادات وخير المخلوقات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه القادات والسادات ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الميقات. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تمد بها جسمنا من جسمه وقلبنا من قلبه وروحنا من روحه وسرنا من سره وعلمنا من علمه وعملنا من عمله خلقنا من خلقه نيتنا من نيته قصدنا من قصده بركتنا من بركته وجهتنا من وجهته. اللهم إنه أصل النور فاجعلنا من أهل النور يا عزيز يا غفور. حاضرين والحاضرات وعلى رأسهم صاحب المجلس الأستاذ الفاضل وجماعة المسجد والإمام بلال جماعة مسلمين مسلمات أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji-pujian itu bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat dan ucapan salam ke atas baginda junjungan besar kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk dapat bersama-sama menghadirkan dalam masjid ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara waktu ini yang dimuliai oleh Allah Subhanahu wa taala bersama jamaah ini yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hari ini adalah orang Arab, orang Yaman, Hadramaut. Tetapi bisa bahasa Melayu. Jadi natanya antum bisa bahasa Arab. Bisa. Yang bisa bahasa Arab coba angkat tangan. Jadi Habib tausiah dalam bahasa Arab. Senang bagi Habib. Bisa bahasa Inggris? Tak bisa. Allah. Bahasa Melayu bisa? Alhamdulillah. Ini antara kemudahan yang diberikan oleh Allah SWT kepada diri sendiri. Orang Arab cuma jarang sekali orang Arab yang beri tausiah dalam bahasa Melayu. Jarang orang. Tetapi bila ada kesungguhan untuk mempelajari apa-apa sahaja, Allah SWT memberikan kemudahan. Syaratnya kena ada kesungguhan, semangat. Yang seterusnya kena ada istiqamah. Istiqamah. Apabila kita mempelajari sesuatu ilmu, kena ada istiqamah. Setelah semangat dan kesungguhan, kena ada istiqamah. Kata yang orang Melayu, sikit-sikit jadi bukit. Sikit-sikit jadi bukit. Baik.
Alhamdulillah datang dari Yaman ke Madinah, ke Kuala Lumpur, ke Jakarta, ke Banjarmasin pertama kali. Habib datang ke Indonesia pertama kali. Dan bersama Habib-habib daripada Malaysia ke Jakarta, lalu ke Banjarmasin pertama kali. Walaupun Habib telah mendengar tentang Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, di dalamnya ada ulama salihin mulia, orang-orang masyarakat Banjarmasin juga ahli bait, juga menuntut ilmu, juga untuk mencari perkara yang mendekatkan hati mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara perkara yang paling utama yang mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-ilm, menuntut ilmu. Tiada ada perkara yang memasukkan perasaan gembira kepada ataupun dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti orang yang berniat untuk mencari ilmu. Mana-mana ada majlis ilmu, dia ikut. Jadi ini pertanda orang itu adalah orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang itu adalah orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berilmu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim wa muslimah. Menuntut ilmu wajib, kewajiban ke atas setiap orang Islam, baik lelaki ataupun perempuan, wajib. Khususnya ilmu wajib, fardu ain, kewajiban pengasas tentang tauhid, fikih. Karena apa? Ibadah kita tanpa ilmu ditolakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Katanya Imam Ibn Raslan dalam qasidah Safwatul Zuhad, barang siapa yang banyak ada amalannya banyak, walakin tanpa ilmu, dia tak ada ilmu, dia tak ada ikatan tentang ilmu, ataupun amalan dia ikut zahir sahaja, mengikutkan kezahiran orang lain. Contoh orang yang solat, dia ikut imam sahaja, dia tak tahu apa itu rukun, apa itu sunnah, apa itu ba'd al-'ad ataupun rukun-rukun solat. Jadi kasihan dia. Katanya Sayyidina Umar bin Khattab, ada di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai umurnya 70 tahun enggak ada satu fardu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahaya. Karena apa? Dia solat setiap hari, tiap-tiap malam, siang, petang, malam dia solat. Tapi tak ada ilmu, tak ada ilmu. Jadi al-ilmu qabla al-amal. Ilmu sebelum amal. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalanannya atas menuntut ilmu. Barang dia dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar ini antum bisa paham bahasa Arab, bahasa Melayu, bahasa Hadis. Bisa. Takut ada yang tak bisa faham, jadi buang masa tanpa faedah. Jadi sekadar ini ada yang faham. Faham maksud hadis. Jadi tajuk untuk malam ini walaupun 15 minit katanya saja. Dan insya-Allah 15 ini jadi diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita keluar dalam majlis ini, daripada masjid ini, melainkan Allah SWT mengampunkan segala dosa kami, insyaAllah, menunaikan hajat kami, memurahkan rezeki kami, memanjangkan umur kita dalam keadaan sihat wal afiat, memudahkan segala urusan kita. Selagi mana kita berada dalam masjid ini, sebanyak-banyak doa yang kita dapat daripada para malaikat. Malaikat ada bersama kita sekarang ini. Kita tak mampu untuk melihat malaikat. Kalau kita mampu, tak ada orang yang
mendengar pada hari, melihat cahaya para malaikat, sayapan malaikat, cahaya malaikat ada di dalam masjid ini. Karena masjid ini dan tempat ini diimarkan untuk menjadikan tempat ibadah, dan kita dalam masjid ini datang untuk menghadiri diri kita, mengimarkan waktu di antara maghrib dan isya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat berada dalam masjid ini, dan doa yang dikeluarkan daripada mulut malaikat adalah Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Bukan satu kali, bukan dua kali. Selagi mana kita berada dalam masjid ini, malaikat tidak berhenti dalam doa ini. Ya Allah, ampunilah dosa mereka. Ya Allah, rahmatikanlah mereka. Kita semua ada ketenangan hati, kan? Ketenangan hati. Kita rasa senang, tenang. Karena apa? Karena cahaya malaikat yang ada dalam masjid ini. Apabila kita keluar, sudah kurang. Bateri kita sudah kurang. Jadi kita ada yang sekarang ini, yang bateri hatinya 100%, insyaAllah. Kalau dia nanti, dia terus masuk syurga. Ini adalah tanda orang yang beriman. Bila hadir dalam majlis ilmu, dalam masjid, menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala, jadi hatinya alhamdulillah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, bergantung bersama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi masalahnya, apabila kita keluar daripada masjid ini, malaikat berhenti daripada doa malaikat. Jadi ikutilah apa yang ada dalam hati. Kalau iman kita masih tetap, kalau faedah yang kita ambil masih kita ikut, kalau kita mengharus untuk menghidupkan adab-adab dan akhlak-akhlak Rasulullah SAW bersama kita, mana-mana sahaja, kapan-kapan saja, di dalam rumah, di dalam perjalanan, dalam tempat kerja, di mana-mana sahaja kita mencari perkara yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jauh daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah pertanda majlis yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hadir dalam majlis, dia kembali dalam keadaan yang lagi baik, dalam hati yang lagi bersih, dalam diri dan jiwa yang lagi mulia, berbanding dengan keadaan dia sebelum datang masjid ini. Wa yaqulu as-salihun wal ulama, tanda alamatul qabul. Contoh kita salat, jadi alamat qabul salat kita, keadaan kita setelah salat lebih baik daripada keadaan kita sebelum salat. Keadaan kita setelah bulan Ramadan lebih baik daripada keadaan kita sebelum bulan Ramadan. Keadaan kita setelah kita keluar daripada majlis ilmu lagi baik daripada keadaan kita sebelum majlis ilmu. Jadi alhamdulillah, inilah tanda orang yang beriman. Yawmuhu khairun min amsih wa ghaduhu khairun min yawmih. Hari ini lebih baik daripada kemarin, dan esok lebih baik daripada hari ini, sehingga kita dapat husnul khatimah. Jadi beruntunglah orang yang sudah mengetahui hakikat dunia ini, mengisikan nafas-nafas dia dengan amalan yang soleh, mencarikan perniagaan bersama Allah Subhanahu wa taala. Tiap-tiap hari adalah peluang untuk kita menganggarkan amalan soleh kita. Tiap-tiap pagi kita bangun dari tidur, doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi. Pujian itu bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita, dan kepadanya kita kembali. Kepadanya kita kena ingat setiap pagi. Kepadanya, dunia ini untuk sebentar sahaja. Dunia ini untuk sebentar sahaja. Ada yang ingin dia hidup dalam dunia ini selama-lamanya? Ada. Orang kafir pun mereka beriman tentang kematian. Orang kafir pun sendiri mereka sama bersama orang Islam. Tidak ada orang kafir yang kata saya hidup selama-lamanya, tidak. Tapi masalahnya setelah kita mati, bagaimana keadaan kita?
Dengar hadis ini yang mulia tentang menuntut ilmu. Qala Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Musa, katanya firman Allah SWT pada Nabi Musa, karena Nabi Musa kalimullah. Kalimullah maknanya dia boleh bercakap bersama Allah Subhanahu wa taala tanpa hijab, tidak melalui Jibril. Bila-bila Nabi Musa ingin nak bercakap bersama Allah, jadi ada kebenaran untuk dia. Kata, ya Musa, utlubul ilm wa'allimhu an-nas. Dalam riwayat lain, utlub al-khair wa'allimhu an-nas. Fa inni ja'ilun lil muta'allimin wa mu'allimin an-nas al-khair nuran fi quburihim fala yastawhishu. Wahai Musa, pelajarilah ilmu dan carilah kebaikan dan ajarilah orang lain. Belajar dan mengajar. Fa inni ja'ilun, sesungguhnya aku menjadikan cahaya dalam kubur orang yang mempelajari ilmu dan orang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain, supaya mereka tidak rasa bosan dalam kubur mereka. Jadi ambillah satu saat, satu minit kita muhasabah diri sendiri. Adakah kita pernah bertanya kepada diri kita sendiri, bagaimana keadaan kita pada malam yang pertama dalam kubur? Bagaimana keadaan? Dalam kegelapan kubur, keluarga kita sudah kembali ke rumah, kawan-kawan, teman-teman kita, enggak ada orang yang kata, apa saya malam ini saya dimati. Tak ada. Semua balik ke rumah, balik ke kehidupan mereka. Jadi kita tengah dalam kubur malam yang pertama, bagaimana keadaan kita? Jadi orang yang ada ilmu, yang sudah sedia untuk malam itu, beruntunglah. Dia pada malam itu dia rasa gembira, ada teman pada dia, ada malaikat yang duduk bersama dia, ada peluang untuk melihat tempat dia di surga. Jadi bagi orang yang berilmu, orang yang mencari majlis-majlis ilmu, orang yang membahasakan lidah mereka dengan zikir yang utama adalah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi maksudnya alhamdulillah, dalam doa yang lain, doa yang kedua, apabila beliau dan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidur, di dalam doanya hari-harian, doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah alladzi radda alayya ruhi wa afani fi badani wa adina li bi dzikrih. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembalikan kepada aku ruh, nyawa. Apabila kita tidur, kita seperti orang yang mati. Roh tidak ada, roh dia terbang. Kalau orang itu orang yang baik, rohnya terbang bersama ulama, awliya, salihin, nabi-nabi. Karena itu orang yang tidur dia mimpi yang indah, yang mulia. Apabila hatinya, rohnya dan jiwa dan dirinya baik, jadi dia tubuh badannya seperti orang yang mati. Akan tetapi orangnya dia terbang, dia pergi mana-mana tempat yang mulia. Jadi Nabi SAW setiap pagi dia berdoa dan berzikir, pujian itu bagi Allah yang telah kembalikan roh aku pada tubuh. Wa afani bi badani. Tiap-tiap pagi kita bangun dari tidur, tapi muskilah kabira, masalah yang besar. Kita bangun dari tidur, tak pernah menghadap diri sendiri. Tengok anggota-anggota, jari boleh gerak, kedua mata boleh lihat, kedua telinga boleh dengar, tubuh badan kita masih dalam keadaan sihat walafiat. Tapi kita bangun main hektik. Tak pernah kita tekurkan diri sendiri. Ini peluang, ini hari baru, ini peluang yang baru. Kita bangun, kita boleh berzikir, kita boleh melaksanakan ibadah, kita boleh mencari amalan yang di akhirat nanti mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara yang pertama yang kita insyaallah keluar daripada majlis ini dengan amalan ini, amalan ibadah dan sunnah dan akhlak dan adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Akhir zaman ini
bagaimana menjauhi umat Nabi Muhammad SAW daripada akhlak dan adab beliau. Jadi kita sebelum tidur main phone sambil tidur. Bangun tidur main phone. Bangun malam. Waktu tahajud, waktu akhir lain untuk kamar apa? Masuk kamar mandi, buang air kencing, kemudian tidur balik. Kan? Ya, kita kena benar, kena jujur. Orang yang bangun malam, yang mulia, yang baik, apabila dia terkejut bangun waktu malam, perkara yang pertama dia menyebutkan nama Allah, Subhanallah, Alhamdulillah. Walaupun belum masuk waktu fajar lagi, walaupun dia ingin nak tidur balik, tetapi dia mengambilkan peluang ini untuk membasahkan lidahnya supaya dia menjadikan orang ahli zikir pada waktu malam. Tak sama orang yang bangun tidur balik sama dengan orang yang bangun berzikir kemudian tidur balik, tak sama. Derajatnya jauh. Walaupun dengan zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian tidur balik. Alhamdulillah, sudah dituliskan nama kamu di dalam papan-papan para malaikat. Orang ini fulan-fulan, dia orang ahli zikir pada waktu malam. Apakah lagi kalau dia bangun berwudu, salat 2 rakaat, doa munajat, minta hajat daripada Allah SWT, lagi ibadah daripada orang yang bangun tidur balik. Jadi bangun tidur salat subuh, sebelum kita masuk ke tandas kita tengok alhamdulillah tubuh badan masih sihat, anggota-anggota masih dalam keadaan sihat walafiat. Kita membacakan lidah, alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur, alhamdulillah alladzi radda 'alayya ruhi wa 'afani fi badani wa adina li bi dzikrih. Syukur kepada Allah Taala yang mengizinkan saya, orang yang hina, makhluk yang hina, untuk memandi lidah aku dengan zikirnya, dengan zikir Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Pada saat sakaratul maut yang terakhir, hati-hati semua yang hadir dalam majlis ini, dalam masjid ini, pada saat sakaratul maut kita tak mampu untuk berfikir kecuali kalau zikir itu ada dalam hati kita, bukan dalam lidah, dalam hati. Apa yang ada dalam hati kita, dia yang akan keluar di dalam lidah kita pada saat sakaratul maut. Jemaah, kalau